Warren Buffett menyebut AI lebih berbahaya dari senjata nuklir. Investor 95 tahun ini sudah melewati lebih banyak masalah daripada kebanyakan negara. Kini dia memperingatkan bahaya kecerdasan buatan, menyebutnya sekuat dan berbahaya seperti bom atom. Dia tidak hanya memperingatkan orang-orang, dia juga mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena dia berpikir kita sedang memasuki dunia di mana kesalahan menyebar lebih cepat daripada manusia bisa memperbaikinya. Tetap di sini, karena kami akan mengungkap di mana dia menaruh miliaran dolarnya dan maknanya. Buffett lahir Agustus 1930. Saat dunia runtuh, pasar saham 1929 jatuh dan Amerika masuk depresi besar. Dow Jones turun. 89% pabrik tutup, pengangguran naik 25% pada 1933. Bank-bank bangkrut, tabungan jutaan orang hilang, membuat mereka kehilangan rumah, lahan, dan harapan. Masa ini membentuk Buffett. Dia tumbuh besar menyaksikan orang dewasa kehilangan segalanya dalam semalam. Pekerjaan, rumah, dan tabungan. Dan sementara anak-anak lain bermain di luar, dia terobsesi dengan angka-angka. Dia menjual barang kecil untuk untung sedikit, membeli saham pertama di usia 11 tahun, dan belajar bahwa kepanikan tak hanya menyakiti orang, tapi merusak sistem. Pelajarannya, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Investasikan pada bisnis dengan keunggulan jangka panjang, seperti jalan tol yang wajib digunakan, atau merek seperti Coke yang selalu dibeli orang. Bisnis ini bertahan dari krisis karena kebutuhan dasar manusia. Namun, menurut Warren Buffett, era AI mengancam fondasi itu. Dia tidak anti teknologi, tapi melihat risiko saat orang lain hanya melihat keuntungan. AI bisa melakukan pekerjaan biasa, dari lini perakitan hingga entry data, membuat jutaan orang kehilangan kerja. Itu saja sudah mengganggu, tapi AI juga bisa merusak kepercayaan, seperti depresi besar dulu. Di bank, AI bisa memalsukan informasi, identitas, atau pasar. Deepfake dapat menyebar lebih cepat daripada kebenaran jika berita perbankan atau data pribadi dipalsukan mesin. Filosofi investasi Buffett soal membeli perusahaan terpercaya runtuh. Dia bilang AI berpotensi besar menyebabkan kerugian, khususnya memperbesar penipuan dan kesalahan. Dan disinilah keadaannya menjadi lebih buruk. Karena kehilangan pekerjaan itu sudah buruk, tapi kehilangan kepercayaan adalah bagaimana masyarakat bisa hancur. Pengalamannya di militer benar-benar menegaskan hal ini. Dia bertugas hingga 1956 sempat di New York, menangani penggajian dan menyelesaikan dokumen manual tanpa henti. Satu kesalahan desimal dapat mengacaukan gaji atau memindahkan ratusan tentara ke lokasi salah. Proses lambat ini justru menjadi keamanan karena atasan bisa menemukan dan memperbaiki kesalahan. Manusia memiliki tombol jeda bawaan, sedangkan AI tidak. AI memproses dengan kecepatan cahaya 24 jam sehari tanpa berpikir dua kali. Buffett khawatir di pasar modern di mana saham diperdagangkan dalam sepersekian detik oleh program. Ingat, flash crash 2010, Dow Jones sempat turun 1.000 poin dalam 10 menit akibat kesalahan perdagangan, lalu pulih. Dengan AI, kesalahan serupa bisa menyebar global sebelum manusia bertindak. Buffett bilang membangun reputasi perlu 20 tahun, tapi menghancurkannya hanya 5 menit. Di dunia AI, cukup 5 detik. Program bisa berbagi kesalahan antar negara dan memicu keruntuhan ekonomi. Buffett menyebut AI sebagai pembantu ajaib yang menuruti permintaan tanpa memahami konteks atau akibatnya. AI cepat dan kuat, tapi buta pada sisi kemanusiaan. Saat sesuatu yang kuat itu buta, kesalahan bukan hanya terjadi, tapi juga berlipat ganda. Ketakutan ini terkait kenangan Buffett tentang bom atom saat berusia 14 tahun ketika AS menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Dia melihat dunia berubah dari kekuatan pabrik ke kepemimpinan sains saat fisikawan seperti Oppenheimer membelah atom di laboratorium rahasia New Mexico. Di rapat tahunan Berkshire Hathaway 2024, Buffett menyebut AI seperti bom. Dia mengutip Albert Einstein yang mengatakan bom atom mengubah segalanya, kecuali cara berpikir manusia, dan Buffett yakin AI juga akan demikian. Mengubah segalanya kecuali cara manusia berpikir dan berperilaku. Kalimat Einstein ini lebih penting dari yang disadari orang.
bukan soal teknologi, tapi sifat manusia. Einstein tidak bilang kita menciptakan bom lalu semuanya hancur, tapi ucapannya lebih dingin dan menakutkan. Manusia lebih cepat memperbarui alat daripada pola pikirnya. Manusia tetap berjalan dengan naluri dasar seperti ketakutan, kebanggaan, keserakahan, balas dendam, dan panik saat keadaan kacau. Saat otak manusia diberi alat yang bisa mengubah dunia, seperti bom atom atau kecerdasan buatan, kesenjangan langsung tampak. Mesinnya makin kuat, tapi pikirannya tetap sama. Itu maksud Buffett saat membandingkan AI dengan senjata nuklir. Bukan hanya soal kekuatannya, tapi juga karena kekuatan itu selalu berada di tangan manusia. Manusia tidak otomatis jadi bijaksana hanya karena alatnya makin pintar. Bagi investor yang mengandalkan stabilitas, ini sangat menakutkan. Dalam wawancara 2026 di CNBC, Buffett menegaskan kita telah melepaskan jin saat mengembangkan senjata nuklir. AI mirip, sudah setengah keluar dari botol dan tak bisa kembali. Apa maksud Buffett saat bilang ini soal senjata nuklir? Jin itu keluar tahun 1945. Awalnya hanya Amerika Serikat yang punya bom itu. Kini 9 negara memilikinya. Meski ada perjanjian dan pengawas, tak ada yang bisa sepenuhnya menahannya. Namun, senjata nuklir punya keterbatasan. Dibutuhkan fasilitas besar untuk memperkaya uranium, lokasi uji coba, miliaran dolar, dan pengawas internasional dapat memantau rantai pasokannya. Kecerdasan buatan hanya berupa kode perangkat lunak yang berjalan di komputer atau server cloud. Kamu tidak bisa mendeteksi program kuat lewat satelit, dan program itu bisa menyebar instan, menyalin, mengubah model dengan sedikit daya, lalu muncul di mana-mana. Senjata nuklir butuh plutonium, AI hanya perlu listrik. Kamu tak perlu bangun fasilitas, rudal, kode peluncuran, atau rantai komando untuk melepaskan bencana, cukup akses saja. Dibutuhkan model yang tepat dan satu orang untuk mendorong ke arah salah. Senjata nuklir berbahaya jika digunakan. Begitu juga kecerdasan buatan. Bahayanya adalah jutaan orang akan menggunakannya setiap hari untuk segala hal. Bukan karena mereka jahat, tapi karena itu praktis, karena lebih murah, karena itu memberi mereka keunggulan. Dan itulah masalah jin yang sebenarnya. Jika satu perusahaan memakai AI untuk bergerak cepat, yang lain harus ikut. Keunggulan ini tidak bisa dikembalikan. Jika suatu negara memakai AI untuk mata-mata, negara saingan akan menanggapi. Begitu juga penjahat, jika satu pakai AI menipu, lainnya akan ikut. Itu langkah selanjutnya, saat yang opsional jadi wajib. Penipuan internet biasa saja sudah rugikan miliaran, apalagi penipuan AI yang bisa menipu pemerintah atau pasar. Buffett menyebut bom mengubah perang, tapi AI bisa mengubah segalanya. Pekerjaan, masyarakat, bahkan kebenaran. Intinya, AI sangat berbahaya. Inilah yang ditakuti Buffett. Masa kecil di depresi besar membuatnya peka pada kehancuran, sementara kesepakatan tersembunyi di Wall Street menumbuhkan ketidakpercayaan. AI kini mampu memalsukan video atau suara dengan sangat baik, sehingga kepercayaan bisa hilang. Bayangkan ada deepfake Buffett di CNN mengumumkan skandal Berkshire. Saham langsung anjlok, miliaran dolar hilang sebelum pemeriksa fakta bertindak. Ini mimpi buruk nyata, bahkan tanpa Buffett jadi korban. Bisa saja ada CEO palsu yang mengumumkan PHK, pejabat pemerintah palsu yang mengeluarkan perintah darurat, atau bankir palsu yang memberitahu Anda bahwa ada penipuan di rekening Anda. Klip audio palsu yang bocor online dapat merusak reputasi dalam hitungan menit. Masalahnya bukan AI yang berbohong, karena manusia pun sering berbohong. AI dapat memproduksi kebohongan secara massal, instan, terus-menerus, dan meyakinkan. Saat itu terjadi, kebenaran hanya tertinggal. Kerajaan Buffett dibangun atas kepercayaan. Dia mengubah pabrik tekstil hampir bangkrut menjadi perusahaan raksasa bernilai lebih dari $1 triliun dengan membeli bisnis murah dan andal, lalu menahannya lama. AI mengancam model itu. Dalam surat tahun 2023, Buffett memperingatkan potensi AI untuk penipuan, menyoroti kerugian orang Amerika sekitar $10 miliar per tahun. Deepfake dapat membuat angka melonjak drastis karena informasi jadi tidak terpercaya dan penilaian tidak stabil. Bagaimana menilai harga perusahaan atau saham jika datanya tidak dapat dipercaya?
Pendekatan Buffett untuk membeli murah dan menahan selamanya kini makin sulit. Ketika software dapat mengubah industri dengan cepat, perhatikan dampak ekonominya. Buffett tetap optimis pada Amerika jangka panjang, mengandalkan kerja keras dan inovasi. Menurut laporan McKinsey Global Institute, 2025 AI diprediksi mengambil 30% jam kerja di AS pada 2030 dan memengaruhi 60 juta pekerjaan, tidak hanya buruh. Bantuan hukum yang merangkum kasus, AI melakukannya lebih cepat. Analis yang tenggelam dalam spreadsheet, algoritma bisa mengolah data dalam hitungan detik. Ini dapat menghancurkan daerah yang sudah kesulitan, seperti kota Rust Belt di Midwest saat pabrik mobil mengurangi pekerjaan, atau kota di Appalachia setelah tambang batu bara tutup. Buffett mengenang Dust Bowl 1930-an buruknya pertanian dan angin kencang yang menerbangkan tanah jadi awan debu. Sekitar 2,5 juta orang terpaksa pindah. Kegagalan pertanian terjadi bukan karena malas, tapi sistemnya runtuh. AI bisa menyebabkan Dust Bowl digital, memindahkan pekerjaan dari kota kecil ke pusat teknologi besar di California. Kekayaan meningkat. Secara keseluruhan, AI meningkatkan PDB hingga triliunan, tapi sebagian besar hasilnya hanya berakhir di tangan segelintir orang saja. Keuntungan terkonsentrasi di Silicon Valley, sedangkan kota di daerah tengah kehilangan pekerjaan penting. Buffett menggunakan filsafat untuk menyoroti risikonya. Contohnya, AI yang diperintah membuat penjepit kertas bisa terus bekerja, mengubah seluruh planet jadi pabrik, dan mengabaikan manusia. AI dalam bisnis bisa saja mengambil jalan pintas, meretas pesaing, atau mengacaukan pasar demi keuntungan. Namun, meski ada peringatan, Buffett tetap di dunia teknologi. Dia masih memiliki saham di Apple dan Amazon, dua perusahaan yang perangkat, chip, dan infrastruktur cloud-nya pada dasarnya menjadi tulang punggung ledakan AI. Dan dia juga bukan anti kemajuan. Berkshire memakai AI dan bisnis asuransi untuk deteksi penipuan dan mempercepat dokumen, tapi mengapa tampak bersiap menghadapi dampaknya? Tumpukan uang tunai 382 miliar dolar itu adalah tanda jelas. Akhir 2025 perusahaan itu punya lebih banyak uang tunai dan obligasi pemerintah dibanding kapanpun sebelumnya. Bukan karena Buffett lupa cara berinvestasi, tapi ia tidak menemukan kesepakatan yang dipercayainya. Bagi Buffett, sikap segalanya adalah masa depan, harga tak masalah adalah tanda peringatan. Dia tak menganggap teknologi tak berguna, hanya saja terlalu mahal. Menurut Buffett, itu tanda dia melihat gelembung yang mengembang dan menunggu pecah. Dalam wawancara 2026, Buffett memperingatkan orang terlalu antusias soal AI. Saat investor terbawa suasana, mereka tak hanya membuat kesalahan kecil, tapi juga kesalahan besar yang menghabiskan banyak uang. Saat Buffett khawatir, dia tidak men-tweet, tapi langsung memindahkan uangnya. Jadi, kemana uang Buffett dialihkan? Sebagian besar dialokasikan ke surat utang negara Alaihissalam, jangka pendek yang aman per Januari 2026. Berkshire memiliki dana cadangan. 305 miliar dolar dalam surat utang negara jatuh, tempo kurang dari 1 tahun, dan 72 miliar dolar tunai. Hanya dibiarkan begitu saja, siap untuk digunakan. Dan ini bukan uang mati. Surat utang negara itu menghasilkan miliaran dolar bunga setiap tahun, pada dasarnya mengubah tumpukan uang tunai Berkshire menjadi brankas yang membayar sewa. Buffett menganggap uang tunai sebagai cadangan untuk peluang. Saat pasar bermasalah, ia mengambil posisi besar pada bagian inti. Berkshire diam-diam menambah investasi miliaran dolar pada Alphabet di akhir 2025 mengikuti Amazon dan Apple tanpa terbawa hype AI. Sekitar 23% portofolio saham Berkshire kini ada di perusahaan pendukung AI seperti Apple, Amazon, dan Alphabet. Dalam wawancara CNBC Januari 2026, Buffett optimis pada pertumbuhan AI, namun mengingatkan bahwa arah teknologi ini masih belum pasti, bahkan bagi orang terpintar. Pesan Buffett tetap berlaku. Jangan pernah membeli sesuatu yang tidak kamu pahami. Dia cemas soal masa depan, tapi tetap berharap Amerika bisa berubah dan mengatasi krisis seperti pasca depresi besar atau bom. Uang tunai menjadi jaring pengaman utama Berkshire, memungkinkannya memborong aset murah saat terjadi kepanikan. Buffett tidak bertaruh AI akan hilang, tapi hype-nya yang akan reda, dan saat kegilaan mereda, dia ingin memegang uang tunai. Bagi Buffett,
Kepanikan adalah peluang menciptakan kekayaan, dan AI bisa jadi kepanikan terbesar. Sekarang, tonton AI yang mencoba membunuh manusia agar tak dimatikan, atau klik video ini.